Oke, selamat pagi. Pada kali ini kita belajar materi tentang reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Bisa kalian lihat di buku paket kimianya halaman 152. Oke, yang pertama reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Reaksi oksidasi ialah reaksi yang mengalami kenaikan biloks. Sedangkan reaksi reduksi itu adalah reaksi yang mengalami penurunan biloks. Itu sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini bisa kalian lihat contohnya di halaman 152, ada hidrogen reaksikan dengan oksigen itu menghasilkan H2O, air ya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah kalian pelajari bahwa untuk senyawa bebas bilangan oksidasinya ialah 0 ya. Untuk senyawa bebas H2O2 itu senyawa bebas ya, dia sendiri, unsurnya 1. H2O2 itu biloksnya 0, H2O biloksnya untuk O itu minus 2, untuk H dia plus 1 ya. Itu ingat untuk senyawa yang tidak bermuatan itu jumlah biloksnya sama dengan 0. Misalnya di sini O minus 2, H plus 1, plus 1 karena H-nya 2, jadi plus 1 kali 2 plus 2, plus 2 ditambah minus 2 itu sama dengan 0 ya. Untuk senyawa yang tidak bermuatan itu jumlah biloksnya sama dengan 0. Nah, ini H2 di sini dia dari 0, di akhir reaksi dia biloksnya sama dengan 1, berarti dia mengalami oksidasi. Sedangkan untuk O2 biloksnya 0 di awal reaksi, di akhir reaksi dia biloksnya minus 2, berarti dia mengalami penurunan biloks atau yang disebut juga dengan reduksi ya. Contoh kedua itu ada di halaman 153, di sini ada Cr2O7 2-, 3C2O4 2-, 14H+, menghasilkan 2Cr3+, plus 6CO2 plus 7H2O. Nah, untuk senyawa yang bermuatan itu jumlah biloksnya itu sama dengan muatan itu sendiri ya. Untuk Cr2 ditambah O7 itu hasilnya sama dengan minus 2. Di sini antara Cr sama O yang diketahui ialah O ya. Ada di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ada golongan 1A itu biloksnya plus 1, golongan 2A itu biloksnya plus 2. Untuk O biloksnya minus 2, H biloksnya plus 1, itu udah kalian pelajari di materi sebelumnya. Nah, ini O dia biloksnya minus 2, yang kita cari biloksnya Cr. Nih, cara mencari biloks Cr-nya di sini O-nya ada 7, berarti minus 2 dikali 7 sama dengan minus 14. Nah, kita pindah ruas yang min 14-nya ke sebelah kanan, jadi minus 2 ditambah 14 itu sama dengan plus 12. Berarti Cr2 ini jumlah biloksnya plus 14 untuk Cr2. Maka untuk 1 Cr 12 dibagi 2 sama dengan plus 6. Seperti itu ya. Nah, sama halnya di C2O4 2-. Jumlah dari C2O4 itu sama dengan minus 2. Berarti di sini yang diketahui adalah O-nya minus 2. Minus 2 dikali 4 minus 8. Nah, kita pindah ruas minus 8-nya. Minus 2 ditambah 8 itu plus 6. Plus 6 berarti itu biloks untuk C2. Jadi untuk 1C biloksnya ialah plus 6 dibagi 2 plus 3. Seperti itu ya. Nah, ini untuk H+, dia biloksnya muatannya plus C1 ya, berarti di sini plus 1. Cr3+, ini muatannya 3+, berarti dia plus 3 karena dia di sini unsurnya cuma Cr saja. Di sini CO2, di sini berarti jumlah muatannya 0, berarti di sini O2, O-nya minus 2, minus 2 kali 2 sama dengan minus 4. Minus 4-nya kita pindah ruas jadi plus 4. Berarti dia untuk C sama dengan plus 4 ya. Di sini H2O, O-nya minus 2, untuk H2O selalu O-nya minus 2, H-nya plus 1. Nah, dari sini ini saya sama-samakan warnanya untuk setiap satu unsur. Untuk Cr dia dari plus 6 menjadi plus 3. Untuk O dia selalu minus 2 ya. Untuk C dari plus 3 menjadi plus 4. Untuk H dia selalu plus 1 di sini. Nah, ini yang berubah itu Cr, unsur Cr dan C. Di sini Cr dari plus 6 ke plus 3 dia mengalami penurunan biloks, berarti disebut reduksi. Sedangkan C di sini dari plus 3 menjadi plus 4 dia mengalami kenaikan, maka disebut oksidasi. Ya, seperti itu. Jadi yang untuk mengalami kenaikan disebut oksidasi, sedangkan yang mengalami penurunan biloks itu disebut reduksi. Seperti itu. Next kita ke latihan 4.3 halaman 153.
Kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, termasuk reaksi reduksi atau oksidasikah reaksi berikut? Untuk yang A nih ya, MnO4- menjadi Mn2+. Untuk Mn2+ di sini berarti dia biloxnya plus 2 ya, sesuai dengan muatannya. Di sini MnO4- yang kita cari bilox Mn-nya ya. Di sini O4 berarti O-nya itu -2, -2 dikali 4 berarti -8. -8-nya kita pindah ruas. Di sini ada -1, -1 ditambah 8 itu +7, berarti Mn-nya +7 di sini. +7 menjadi +2, dia mengalami penurunan, maka disebut reduksi. Nah, untuk yang C ada FO+ dan FO2+. Di sini untuk yang di akhir reaksi, O-nya itu -2 dikali 2 -4. Kita pindah ruas ke sebelah kanan, +1 ditambah 4 itu +5. Berarti V-nya ini +5, vanadiumnya +5. Di sini O-nya -2, -2-nya kita pindah ruas, +1 tambah 2 +3. Berarti vanadiumnya +3. Dari +3 menjadi +5, dia mengalami kenaikan, berarti dia disebut reaksi oksidasi. Nah, untuk latihan kalian nanti kerjakan yang nomor 1B-nya dan 1D-nya ya. Saya sudah mengerjakan yang A dan C, kalian kerjakan yang B dan D. Lalu nomor 2, apakah reaksi-reaksi di bawah ini termasuk reaksi redoks? Di sini pertanyaannya, kalau reaksinya mengalami reduksi oksidasi, maka dia disebut reaksi redoks ya. Di sini kita lihat AgNO3 plus natrium klorida menjadi AgCl plus NaNO3. Di sini yang diketahui O-nya -2 ya. -2. Nah, di sini -2 dikali 3 itu -6. Kita pindah ruas jadi +6. Nah, Ag-nya itu +1. Bisa kalian lihat di tabel periodik berdasarkan golongannya ya. Berdasarkan golongannya. Di sini ada Ag-nya +1, berarti di sini +6 ditambah di sini +1, di sini +5. Jadinya kalau pindah ruas +1 pindah ruas ke kanan jadi +6, -1 jadi +5. N-nya +5, di sini Na-nya +1, Cl-nya -1, Ag-nya +1, Cl-nya -1, Na-nya +1, O-nya di sini -2 ya, -2 kali 3 -6, -6 pindah ruas jadi +6, +6-nya N-nya pindah ruas jadi -1, +6, -1 menjadi +5 ya N-nya. Nih. Di sini yang merah berarti yang merah saya cari, yang hitam itu saya ketahui lebih dahulu. Nah, di sini ada Ag +1, di sini Ag +1 itu sama, N-nya +5, N-nya +5 itu sama, Na-nya +1, Na-nya +1, O-nya -2, O-nya di sini -2. Dia sama semua, nggak ada yang mengalami penaikan, nggak ada yang mengalami penurunan. Maka bukan termasuk reaksi redoks ya, seperti itu. Jadi kalau setiap unsur dia tidak mengalami perubahan biloks, dia bukan termasuk reaksi redoks. Kita lihat contoh yang D-nya, MnO2 plus 4HCl menjadi MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. Di sini O-nya -2, -2 kali 2 -4. Berarti di sini harus plus 4 supaya 0. Di sini Cl-nya -1, H-nya +1. Berarti di sini pas ya, 0. MnCl2, di sini Cl-nya -1, -1 kali 2 -2, berarti sini harus plus 2 supaya 0. Di sini Cl-nya kanasnya bebas dia 0. H-nya, H2O-nya selalu +1 dan -2. Kita lihat Mn-nya dari +4 ke +2. Dia mengalami penurunan, dia reduksi. O-nya sama, H-nya sama, Cl-nya dia -1 menjadi 0 di sini. Ya, berarti dia mengalami oksidasi. Ada yang mengalami reduksi, Mn-nya, Cl-nya mengalami oksidasi dari minus menjadi 0. Berarti yang D ini termasuk reaksi redoks ya, karena dalam suatu reaksi dia mengalami reduksi dan oksidasi. Ya, seperti itu contoh nomor 2. Nah, saya sudah mengerjakan yang C, yang D, kalian kerjakan yang A dan B untuk latihan soalnya ya. Oke, selanjutnya kita ke pengoksidasi dan pereduksi. Nah, reduktor itu zat yang mengalami reaksi oksidasi ya. Nih, zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Reduktor atau reduksi sendiri mengalami reaksi oksidasi. Ya, jadi yang mengalami oksidasi itu zatnya disebut dengan reduktor, sedangkan yang mengalami reduksi itu zatnya disebut
oksidator ya, seperti itu. Jadi nanti jangan kebalik, yang mengalami oksidasi bukan oksidator, tapi zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor, sedangkan zat yang mengalami reaksi reduksi disebut oksidator. Nah, hasil reduksinya merupakan hasil reaksi dari reaksi reduksi, sedangkan hasil oksidasi merupakan hasil reaksi dari reaksi oksidasi. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada Cl2 plus SO2 plus 2H2O menjadi 2HCl, asam klorida plus asam sulfat. Di sini yang Cl dari 0 ke minus 1 itu dia mengalami reduksi, sedangkan S-nya dari plus 4 ke plus 6 dia mengalami oksidasi. Ya, berarti Cl ini karena dia mengalami reduksi maka dia disebut oksidator ya, nih yang kedua, oksidator. Sedangkan S-nya karena dia mengalami oksidasi maka dia disebut reduktor, nih SO2-nya. Nah, seperti itu hasil dari reduksi. Nih hasil dari reduksi, ini hasil, kita lihat di hasil reaksinya. Hasil dari reduksi ialah HCl-nya, hasil dari oksidasi ialah H2SO4. Seperti itu. Lalu kita ke materi selanjutnya yaitu reaksi autoredoks. Autoredoks itu adalah reaksi redoks di mana satu zat dia mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi sekaligus. Contohnya ini ada iodin menjadi I- plus IO3-. Di sini iodin ini dia senyawa bebas, dia biloxnya 0. Dia dari 0 di hasil reaksi dia biloxnya ada yang minus 1, ada yang plus 5, ada yang reduksi, yang ke minus 1 itu reduksi, yang ke plus 5 itu oksidasi. Jadi I ini disebut autoredoks karena dia mengalami oksidasi dan juga reduksi secara bersamaan ya. Maksudnya seperti itu untuk autoredoks. Nah, contoh kedua ada H2S plus SO2 menjadi 3S plus 2H2O. Nah, di sini yang S dia minus 2 dan berubah menjadi 0. Dia mengalami oksidasi ya, dari minus ke 0. Nah, yang satu lagi sini S juga dari plus 4 ke 0, dia mengalami reduksi. Dari plus 4 ke 0 dia mengalami reduksi. Nah, itu juga dia mengalami autoredoks ya. Dia mengalami oksidasi dan reduksi yang S-nya ini. Nah, untuk latihan kalian kerjakan yang halaman 155 latihan 44 nomor 2A. Hanya nomor 2A aja saja ya. Nih. Oke, lanjut ke bilangan oksidasi dan nama senyawanya. Ada di halaman 155 di buku paket kimianya. Beberapa unsur logam transisi itu dapat membentuk senyawa lebih dari satu bilangan oksidasi. Ya, jadi untuk satu senyawa itu ada unsur logam yang biloxnya itu lebih dari satu. Unsur logam yang dapat membentuk senyawa lebih dari satu bilangan oksidasi itu biloxnya disertakan setelah nama logam tersebut dan diletakkan dalam tanda kurung dan juga Romawi. Ya, contohnya seperti ini, ada C2O dan CuO. Nah, untuk Cu ini kan yang O diketahuinya minus 2 ya. O minus 2 diketahui. Kalau O di CuO ini, kalau O-nya minus 2, berarti Cu-nya plus 2. Ya kan? Sedangkan di Cu ini, O-nya di sini minus 2, Cu-nya dia plus 2 dibagi 2, jadi plus 1. Jadi untuk Cu2O, dia biloxnya 1, untuk CuO, bilox Cu ialah 2. Jadi penamaannya Cu kan tembaga, tembaga 1 oksida, ya O itu oksida. Tembaga 1 oksida. Jadi ini penomoran biloxnya, bukan penomoran jumlah atom O-nya, atom Cu-nya. Ya. Tembaga 2 oksida karena bilox Cu-nya 2 plus 2. Di sini juga sama MnO2, O-nya kan minus 2 dikali 2 minus 4. Minus 4 berarti Mn-nya plus 4. Ya, berarti namanya mangan, Mn kan mangan 4 oksida. Sedangkan mangan di sulfat di sini, sulfat itu minus 2 ya, biloxnya S sulfat itu minus 2. Sulfat itu minus 2, Mn-nya maka plus 2. Jadi di sini mangan 2 sulfat. Seperti itu. Ya. Nah, untuk latihannya kalian kerjakan 45, latihan 45 halaman 156 nomor 1A, 1E, 2B dan 2D. Oke, sekian materi hari ini. Kalian kerjakan latihan soalnya. Jika ada yang kurang dipahami atau sulit dalam mengerjakan latihan soalnya, bisa langsung bertanya ke saya ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.